ngurus orang OP 5 orang, kalau jadi 6 orang gitu. Kak nggak nonton Equality kah? Terus aku ke Thailand mau ngapain? Hub Indonesian, hub Thai ya mak? Iya, I have Thai blood. I have Indonesian by my doctor. I have Indonesian by my family. Ini apartemen semua guys. Sekitar sini itu apartemen. Ini apartemen juga. Yang ini apartemen. Miss Equality dulu tuh kalau setiap selesai menjabat mereka tinggal di sini. Selesai menjabat, selesai event, lagi menjabat kayak gitu, lagi kegiatan pasti stay di apartemen sini. Sini enak banget apartemennya. Dia 2 kamar, ada living roomnya, ada dapurnya, pokoknya bagus lah kayak apartemen pada umumnya tapi besar gitu. Nah aku nginep di hotelnya karena aku sendiri kan, di hotelnya sebelah sini. Nah sekitar sini nih apartemen, hampir semuanya apartemen sekitar sini. Apartemen sama hotel-hotel bintang kayak Hilton, Aston. Mak si Korla megang Teong, dia kan orang gila, apa aja dipegangnya. Mak rekomen bule yang bagus dari mana aja sayang, asal ada kerjaannya, asal ada duitnya. Per malam berapa hotel di situ? Di sini aku per malam dapatnya 600.000 udah include sama breakfast. Di Pratunam nanti aku tinggal di Budako 500.000 nggak ada breakfast, but it's okay. Aku suka tinggal di sini, aku suka makanannya, aku suka breakfastnya enak-enak. Thai sama Viet bagus mana sih mak buat jelong-jelong? Vietnam itu karena lagi FOMO, terus tempat pariwisatanya di sosial media kayak di TikTok, di mana-mana itu bagus. Tapi pas kalian datang ke sana tuh zong sebenarnya. Tapi lebih bagus itu Thailand, karena Thailand itu negara yang sudah lama terkenalnya, negara yang sudah lama banyak turis datengin. Jadi kultur mereka tuh lebih bagus. Di Vietnam itu lebih banyak scamnya. Di Vietnam tuh apa-apa kebanyakan di scam. Kalau kalian nggak pinter ya, beli apa di scam, jajan apa di scam. Beda sama di sini nggak. Aku seumur hidup di sini aku nggak pernah di scam. Amit nauzubillah menjalik ya. Bagus di sini, kamar hotelnya bagus. Cuma kayak hotel lama tapi bagus gitu loh. Kuncinya masih kunci ini. Nih. Masih kunci manual kayak gini. Tuh. Tapi kamarnya bagus, bersih. Dris, hidung lu bagus deh. Dris siapa? Nama gue bukan Dris. Dari zaman FB, IG sampai TikTok selalu ku follow kan orang. Makasih. Lagi di mana kak? Aku lagi di resto bawah hotelku, lagi mau makan. Hotel apa nih mak namanya? Asok. Nama hotelnya Asok. Gimana semalam? Nggak jadi ngewong aku. Banyak cakap lekongnya. Aku bilang udahlah. Bilang aku mau tidur, aku udah capek juga kan. Aku minumin magnesium, tidur aku. Kakan ikan tunduk mah nanti aku pas di Pratunam aku makan ikan tunduk. Ho Chi Minh aman nggak kotanya mak? Ya sama aja sih, Vietnam masih banyak scam juga. Nanti hadir pas sasing seremoni Equality World. Belum tahu hadir atau enggak. Kalau aku nggak jadi ketemu lekong ini, aku hadir. Kalau jadi aku nggak hadir. Thank you. Kapan makan api? Chiang Mai bagus. Lita itu anakku itu, dia dari Chiang Mai. Makasih. Lita itu anakku itu yang orang Thailand, dia asli Chiang Mai. Chiang Mai bagus. Chiang Rai lumayan bagus. Phi Phi Island, Phuket bagus. Makan ini apa namanya? Makasih Kenzo, makan pad thai.
lagi nunggu pataiku datang ya. Minum kopi dulu ya, bangun tidur. Pattaya banyak Indianya, Pattaya tuh udah kayak Indianya Thailand. Banyak kali India di mana-mana. Sama kalau di Bali itu di Seminyak, nah itu udah kayak Indianya, udah kayak kampung India. Resto India di mana-mana. Makasih Kenzo. Terus orang India di mana-mana itu di Seminyak. Seminyak. Ya, Seminyak. Seminyak Legian. Pahit banget. Pi. Halo. Do you have brown sugar? Can I have brown sugar please? Brown sugar. Di Dallas juga banyak orang India. Di mana-mana sekarang mereka. Everywhere. Sekarang mereka tuh everywhere guys. India, Filipina. Kapan makan apa? India, Filipina itu everywhere guys. China itu everywhere udah. Kalau China kan memang dari sejarahnya kan, dari sejarah nenek moyang udah banyak dimanapun gitu kan orang China kan. Makanya banyak di setiap negara tuh pasti ada Chinatown. Tapi India loh sekarang menjamur. Aku pernah kakak ini ketemu lagi jambak orang dan aku kagum, keren banget kakak itu dalam hatiku. Oh pasti yang di pantai ya. Kau lihat aku yang jambak orang aku di pantai ya. Kurang ajar itu. Masa aku dilempar pakai es batu. Sebelumnya 2 minggu sebelumnya sebulan sebelumnya kalau nggak salah aku ngejambak anaknya aku jambak, aku gebuk. Terus pas aku ketemu lagi di pantai, makasih Kenzo, emaknya lagi ada di belakangku. Terus ngata-ngatain aku, masih kudiamin tuh, kudiamin. Tiba-tiba aku dilemparnya pakai es batu. Aku balik badan, aku loncat dari sofa bed yang aku duduk. Aku terkam, dia nggak aku lepas. Ada kali 10 menit ku jambak, rambutnya aku lepas, dipisahin. Terus ada orang Ambon ngancam-ngancam aku, kamu jangan kayak begitu katanya. Mau pukul, aku bilang pukul, aku bilang pukul saya, pukul cepat, aku bilang. Nggak ada yang berani mukul aku, dia sama orang-orang Ambon soalnya. Aku bilang pukul, aku bilang kau nggak tahu masalahnya, jangan coba kau main tangan sama aku bilang. Kok nggak viral mak video jambakannya? Itu zaman corona guys, ada aku masih videonya, sampai detik ini masih kusimpan videonya. Coba ya, bisa nggak sih video diputar di sini, di yang hijau itu, layar hijau. Mereka nggak tahu kalau ini pemegang pacar, sialan. Mau nggak usah ya, nanti ke band ya, nggak usah lah. Udah ku jambak, ku pelintir, udah ku jambak ini. Rak. Ku pelintir nggak bisa gerak dia. Di Igoy mah upload nggak? Nanti ke suspend lagi akunku. Igoyku tuh aku ke suspend, aku nggak bisa live selama 2 tahun. Makanya aku nggak pernah live di Igoy. Yang Igoy baru ini, aku nggak ngapa-ngapain padahal ke suspend. IG ku yang 22 itu gara-gara aku posting ngeviralin orang itu. Yang 1,3 juta, yang satunya 870.000 hilang gara-gara ngeviralin orang. Yang itu aku ngeviralin Nisa Sega yang 1,3 juta, terus yang 800.000 itu aku ngeviralin yang pas aku dapat diskriminasi sama diperlakukan nggak baik di Gili. Udah jarang orang live di Igoy mah, iya kan, karena nggak menghasilkan. Orang lebih seneng live di TikTok. Nggak bisa balik lagi. Kemarin udah ditelepon sama orang Meta dari Amerika langsung pas aku lagi di Dubai. Udah ditelepon, dia bilang kami usahain akunmu balik, dia bilang kayak gitu kan.
kami lagi masih tinjau, dia bilang. Cuma ya udah berusaha lah, karena timku juga Irwan udah berusaha hampir setahun ini, dia bener-bener setahun lah sudah. Oh belum, hampir setahun ini dia udah berusaha setahun, dia bener setahun. Mak gak pernah live di Igoy, baru orang bahas apa kali aku. Oh ya, aku udah ngomong barusan, tanya lagi anjing. Thank you ya, endless love. Sendirian mak, sendirian lah, mau sama siapa lagi. Tadi sih ada Lekong mau datang ke sini. Aku mau datang ke sana ya. Terus aku bilang, aku mintul duta kan. Aku bilang, tapi kok kasih aku duta ya? Aku bilang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pernah beyong untuk ngewong. Terus aku bilang aja, oh aku nggak pernah geretongan juga sama orang jelek. Aku gituin aja. Karena jelek guys, bulenya jelek tubang lagi. Terus konsepnya dia mau nyari geretongan. Muko bentuk. Kalau kau cekong, kalau kau ganteng, oke lah ya. Kalau kau ganteng masih masuk akal gitu. Kalau kau nyari geretongan, ini bentuk tadi udah jelong tubang. Minimal secara bentuk ya, iya. Aku bilang kayak gitu kan, tapi kau kasih aku duta ya. Aku bilang, aku nggak pernah beyong untuk ngewong, dibilang kayak gitu. Oh aku nggak pernah geretongan juga sama orang jelek, aku bilang. Mak, Kalimantan asapnya makin parah, mudah-mudahan cepat membaik ya semuanya. Pokoknya seluruh pulau Kalimantan, mau Kalimantan bagian Indonesia, bagian Malaysia, semoga cepat hujan biar cepat padam. Prabowo tuh harusnya kirim helikopter banyak-banyak, helikopter TNI itu siram dari atas, semprot kayak di luar negeri kan kayak gitu. Di Amerika kan kayak gitu. Amerika itu kalau kebakaran itu nggak lama. Ingat nggak kalian waktu di LA yang terbakar itu? Terbakar itu kan di LA itu kan 4 jam langsung padam kan apinya kan. Karena semua tuh pesawat tempur Amerika tuh naik ke atas, semprot dari atas kayak gitu. Indonesia harem. Katanya parah banget kabut asap. Iya, itu sebenarnya agenda tahunan guys. Itu sebenarnya agenda tahunan. Tapi jujur ya, bener-bener kalau mau jujur, waktu pas zaman era Pak Jokowi hampir lama banget loh. Nggak pernah loh ada orang bakar hutan, nggak pernah ada kebakaran hutan. Waktu era Pak Jokowi. Nggak tahu kenapa era dia ini balik lagi. Aku di Belitung, asap, full asap. Iya, karena Belitung sama Kalimantan kan deket banget guys. Kami di sini pakai masker pun tembus. Aku mau balik lagi. Aku tanggal 19 itu, 19 bulan depan aku mau balik Singkawang. Kalau kayak gini terus penerbangan ditutup semuanya, kayak gimana aku mau pulang? Lama kali patainya Tunggu aman dulu mak, lagi nggak bagus di Kalimantan. Iya, cuma aku udah atur schedule-nya semuanya. Tiket dari Thailand aku udah beli ke Jakarta gitu loh. Terus aku ke Jakarta dulu tanggal 18 aku harus ada appointment sama dokter gigiku gitu. Jadi habis ngelarin urusanku Jakarta ke dokter gigiku tanggal 19 tuh aku mau pulang Singkawang rencana. Karena aku mau pulang Singkawang itu tanggal 19 sampai tanggal 25. Nggak lama aku. Kayak mana tuh Korla makan bebong? Udah tahu bebong, dilanjutinnya.
nggak apa-apalah guys, nggak usah makan, dibiarin aja lah makan. Ngewong juga haram, makan minum alkohol juga haram. Jujur ya, aku nggak makan bebong, tapi kalau misalkan kayak aku makan di Chinese food yang mereka ada jual bebong, aku nggak geli. Aku bukan orang yang munafik atau fanatik gitu kan, karena kan aku berpikir kayak gini, udahlah kalau misalkan kayak kita makan, yang penting kita nggak makan bebongnya, tinggal kita mandi bersih lagi aja, udah selesai gitu kan. Kalaupun kita makan bebong tapi nggak sengaja ya gitu kan, kita nggak sengaja gitu kan. Terus aku mikir lagi, aku kan ngewong juga, minum alkohol juga, jadi kenapa aku harus yang munafik? Haram dikit-dikit haram, nggak bisa aku. Udah biarin aja lah. Intinya aku nggak makan bebongnya gitu. Aku nggak tahu entah dia masaknya pakai minyak bebong, pakai percikan bebong, ya kan kita nggak tahu juga. Yang penting jangan bebongnya aja yang aku makan gitu. Aku nggak masalah, orang makan di depanku nih, dia makan bebong nih, aku makan di sini, aku nggak masalah. Yang penting jangan bebong yang kayak dagingnya masih kayak kelihatan merah. Aku geli, aku nggak bisa aku makan bareng-bareng. Kau makan table sana, harus aku di sini gitu. Kalau kayak bebongnya dia udah masak, diolahnya udah nggak kelihatan itu bebong, aku nggak geli makan satu meja sama orang itu. Mereka nggak tahu aja, kadang obat-obatan banyak guys, bukan hanya obat-obatan, vitamin-vitamin, coklat-coklatan itu banyak pakai minyak bebong. Maka makan dulu ya guys, Laperda Gotardo. Makarena ayamur guys. Nasi ikan tunduk kah? Bukan, pad thai. Aku makan pad thai. Pedas gak ya? Aku tadi request pedas banget. Dulu guys. Aroy mak. Nanti ramenya itu tanggal 10 anak-anak datang bulan depan. Ini aku kesini dulu sendirian ngurusin event, nggak pedes. Apa karya baji ki? Oke kak, selamat makan, semoga hari kakak menyenangkan dan sehat dimanapun, amin ya Allah. Makasih doanya. Masas yang semalam harem ya mak, harem. Dukung Milen ya mak? Enggak. DJ Makang Tueng. Pernah ikut white party nggak? White party apa? Bonjour, sababion. Berapa temong hari ini mak? Gila berapa temong kalian nih? Nggak ada loh, aku baru bangun. Nggak bertemong hari ini. Belum ada yang nyangkut. Bersaing di sini. Kalian harus harga murah di sini. Kenapa nggak lihat Milen? Emang harus dilihat. Ini aku makan pad thai. Ini pad thai guys. Kalau di Indonesia kita ini kue tiaw goreng. Cuma di sini namanya pad thai. Belum nonton aku series Agnes. Aku nggak ada Prime. Harus download dulu.
kue tiaw goreng. Cuma namanya sini pad thai. Kalau di kita namanya kue tiaw. Makasih. Daun bawang dimakan mentah. Jangan kan daun bawang. Daun telinga aja aku makan. Michan juga nggak, Mak? Michan apa? Minum cantik. Nggak ada temongnya mau micam. Enak, Mak, enak. Enak ini. Ambil minum kopi, guys. Dul. Sebenarnya loh nggak ada sedikit pun aura laki-lakinya. Aura wanitanya 100%. Makanya teman-temanku pada bilang, kau tuh nggak cantik, tapi kau perempuan. Memang aku ngerasa aku nggak cantik, guys. Kalau ada orang bilang aku cantik, aku nggak cantik, aku bilang. Tapi kalau dijejerin sama yang cantik-cantik, aku pewong. Jadi aku nggak cantik, tapi aku pewong. Aku keluar siang-siang sama lekong aja, aku nggak pernah pecah lubang loh. Kalau nggak aku yang ngomong, nggak pernah lekong nanya, kau cong ya gitu. Kecuali aku yang ngomong, aku ngaku sendiri. Tanggapannya biarin lah. Sibuk kali kalian ini. Yang kelamin korla kalian sibuin, yang dia makan babi kalian sibuin, ben aja. Makan babi pun masuk ke perutnya. Nggak usah sibuk-sibuk kali. Balik-balik kapan, Mak? Belum tahu, tanggal 25 kayaknya. Cantik loh Kak jadi cowok, ganteng. Aku kalau malah nggak tahu ya, aku cocok nggak ya jadi cowok ya? Enggak lah, nggak cocok. Aku pendek guys kalau jadi cowok. Tinggiku 165, jadi kalau jadi cowok aku pendek. Kalau untuk perempuan aku tinggi. Sholat aku pakai sarung lah. Emang aku ditakdirkan mau jadi perempuan kayaknya. Karena saudaraku semua tinggi-tinggi loh. Adik-adikku 170. Abang-abangku. Aku doang yang pendek. Memang aku nih ditakdirkan jadi perempuan. Perempuan gagal. Makasih. Mungkin saat dalam kandungan lupa nyopot gantungan kuncinya. Enggak, mamaku berdoa terus. Mamaku berdoa pengen dapat anak perempuan, kan nggak ada anak perempuan kan. Udah 2 anaknya laki-laki. Aku anak ketiga. Nah dia berdoa tuh anaknya perempuan. Pokoknya setiap orang ini mudah-mudahan perempuan sampai diulusnya perutnya. Jadilah aku. Dari kecil pun aku udah dari bayi nih aku dipakein baju perempuan. Setiap orang nanya anakmu laki atau perempuan? Perempuan katanya. Yang ngasih aku nama kan bapakku kan, Dedi Aryadi kan. Tapi mamaku kalau bilang sama orang, siapa namanya Nang? Maya.
Maya namaku dulu. Makanya aku di kampung itu, di Singkawang, orang-orang tuh pada teman-teman yang sebaya aku manggil aku dulu tuh Maya. Sampai sekarang tuh Maya, kalau aku udah pulang Maya. Memang nama aku Maya guys, main-main waktu kecil-kecil tuh mereka manggil aku tuh Maya. Ada yang manggil Dedi, tapi ada yang manggil Maya juga. Kalau cowok-cowok tuh manggil aku Maya. Makanya pas aku sidang ganti nama, ganti data, nama aku Mai Debita. Karena nama laki-lakiku dari aku lahir, bapakku yang ngasih nama. Pas aku udah jadi perempuan, aku hargai nama pemberian mamaku waktu aku kecil. Jadi Mai, walaupun gak ada A-nya. Makasih. Enggak, nggak pakai filter. Nggak ada. Tapi kalau dipegang ada. Kalau diginiin nggak ada. Kalau dipegang ada nih, lancip. Makanya aku nggak bisa kurus. Aku kalau udah kurus, jakunku kelihatan. Walaupun nggak jelas ya. Bisa jadi Gaby Vesta, Mak. Kalau Gaby Vesta itu nama entertain dulu. Pas aku masuk ke dunia entertain sama manajerku dulu, kau harus ganti nama. Nggak bisa namamu apa, Debbie. Namaku dulu Debbie kan, panggilan kan. Nggak bisa namamu Debbie. Nggak keren, dibilang kayak gitu kan. Harus punya nama. Pas kita lagi karaokean di karaoke Mbak Inul, oh Gaby Vista aja, dibilang kayak gitu kan. Jadi dari D ganti G. Janganlah, aku bilang, karaoke banget itu. Akhirnya ganti aja, aku bilang pakai E. Jadinya Gaby Vesta. Berarti keluarga semuanya kondisi sekarang nggak ada masalah ya Kak? Kondisi sekarang maksudnya? Kondisi apa? Mak, menurut Mak, Pita suara Lucin sekarang masih gagal atau better? Udah better. Karena kan kemarin aku ketemukan better suaranya. Nggak usah teriak-teriak, aku bilang. Makasih. Nama aslinya pas aku lahir Dedi Aryadi. Nasi goreng, bukan, ini patai. Bihun, kecap goreng. Porsi kuli itu kalau kalian pergi jalan-jalan ke Dubai, ke Amerika tuh porsi kuli. Ke Turki. Kangen Dedi Aryadi nggak, Mak? Kangen masa kecilnya. Karena masa kecil Dedi Aryadi itu bahagia, nggak pernah mikirin uang, nggak pernah ngerasain hidup susah, disayang sama orang tua, disayang sama abang-abangnya, disayang sama omnya, disayang sama tantenya, disayang sama neneknya, disayang sama kakeknya, disayang sama sepupu-sepupunya. Dedi Aryadi kecil itu nggak pernah mikirin hidup, beratnya hidup. Kangennya kangen kayak gitu aja. Karena di masa-masa aku waktu kecil indah banget guys. Kalian kan mungkin Gen Z ya. Kalau aku kan milenial. Jadi masa-masa aku kecil itu zamannya Pak Harto, aku ngerasain banget guys. Semuanya murah, semuanya enak. Main itu nggak main gadget. Kita kalau udah sore itu habis ngaji langsung main ke lapangan.
main ke lapangan nanti mainnya bola kasti, kalau nggak main masak-masakan, main pondok-pondokan, kalau nggak mandi di sungai. Aku dulu tuh mandi di sungai kerjaanku, sampai mamaku datang gini bawa, kalian tahu pemukul kasur kapuk itu yang rotan, dia udah di pinggir sungai kayak gini, naik kak, kata mamaku, kau nggak naik mak pukul kau, katanya. Naik tuh, harus naik. Aku pulang sekolah gitu makan, aku langsung nyemplung ke sungai. Udah kayak gitu harus gituin dulu tuh, baru aku mau naik pergi ngaji. Nah habis naik pergi ngaji, selesai ngaji, baru tuh main lagi ke lapangan, main lagi bola kasti, main masak-masakan, main penganten-pengantenan. Telenjong mak mandinya, nggak mau aku ngerasa aku pewong. Aku dulu kalau misalkan mandi di sungai pakai baju kaos oblong, pakai celana dalam ala-ala bikini. Aku kan ngerasa pewong dari kecil. Tapi mam kok logatnya kayak orang Medan. Aku bisa mau logat apa aja. 1.000, 2.000. Nah, aku makan kuda goreng. Logat Aceh bisa, logat Medan bisa, logat Sunda bisa, logat Jawa bisa, logat Palembang bisa. Kalau suruh aku logat apa, bisa aku. Nggak baca nian Dio. Nggak baca kau. Ya kan, kayak gitu. Kayak gitu kalau ngomong. Adikku kan orang Palembang. Aku pernah tinggal di Palembang dulu 6 bulan. Logat Palu aku nggak tahu. Anjing. Kayaknya lu nggak ada alergi ya. Aku alergi sama orang yang ngomongnya tinggi, alergi sama orang yang fake, alergi sama orang yang halu, alergi sama orang yang muka 1000. Alergi aku. Alergi nggak punya duit, nggak bisa aku. Nah kemana aku ngomong sama teman-temanku, kan kita bahas laki nih, kita lagi makan-makan kan tempat Sylvia. Aku bilang, kalau aku bilang, aku mau bentukan kayak apa, kau cacat pun itu laki, mau tua bangka, mau cacat, bilang aku mau. Aku bilang karena aku nggak mau hidup miskin. Aku bilang, bener ya Beb, kata Meta, realistis aja kita. Iya, aku bilang aku realistis, aku nggak mau hidup miskin guys. Aku dari kecil nggak pernah hidup miskin. Dari aku kecil aku nggak pernah ngerasain hidup miskin dari bapakku gitu loh. Apa yang aku mau dibeliin. Dari zaman dulu itu minta Nintendo dibeliin, minta PS dibeliin, minta sepatu roda dibeliin, minta sepeda dibeliin, minta motor dibeliin. Coba. Terus tiba-tiba pas aku udah dewasa, aku harus hidup miskin, terus aku harus pacaran sama cowok-cowok kere. Oh tidak, lebih baik aku jadi lontong sampai tua kan, daripada pacaran sama cowok kere. Lebih baik aku jadi lontong sampai tua. Nggak mau aku hidup miskin. Anti ngebayar Lakers, nggak mau. Anti aku. Tiba-tiba pas dewasa kita menerima cowok yang mau menerima apa, nggak mau. Aku nggak mau hidup miskin. Enak aja. Aku dari kecil ditreat sama orang tuaku baik. Tiba-tiba pas sudah dewasa, aku mau ditreat sama Mukondo. Oh tidak sayang, aku lebih baik aku single. Biarlah mau dikatain aku nggak laku kayak apa kayak, daripada aku miara laki-laki.
Mau dikatain kok nggak laku, kok nggak punya pasangan, kok nggak punya pacar, biar. Yang penting aku bahagia. Isi dari nol coba berlaku di SPB. Oi, bener banget. Kak Gap, kenapa Yuke nggak tinggal rumahnya dekat rumah Kak Gap di Bali? Deket, kita deketan banget. Jalan kaki juga nyampe ke tempat Yuke. Cuma nggak mau tinggal satu atap. Kalau satu atap nggak bisa. Nanti bisa berantem aku sama Yuke. Karena dua-duanya punya prinsip keras. Kapan ke London nanti ya, insya Allah ya. Doakan aja dulu. Doakan aku sehat. Doakan aku panjang umur. Doakan aku punya rezeki lebih. Karena London itu biaya hidupnya mahal. Jadi kalau mau ke sana, aku nggak mau duit tanggung-tanggung. Kau di London ya tinggalnya ya? Ih, mahal kali biaya hidup di sana itu. Kau asylum Afgan. Mak pernah ke Iran, nggak mau ngapain aku ke Iran, setan. Mak ke India, mak udah pernah aku ke India dulu. Kalau yang follower lama aku pasti tahu. Tapi aku pengen lagi ke India nanti. Tak tunggu aja tanggal mainnya. Tapi aku nggak mau buat konten-konten kayak orang, konten-konten yang cari yang jelek-jeleknya, enggak. Aku kontennya yang indah-indah. Dari zaman dulu pun aku tidak mau buat konten di negara orang itu yang buruk-buruknya, yang kayak jorok-joroknya, yang aib-aib buruk-buruknya kita tunjukkan gitu. Nggak mau. Kalian lihat deh, aku kalau di negara orang aku buat konten pasti yang bagus-bagusnya. Even kalau misalkan kayak aku dapat scam atau aku ada suatu hal yang aku nggak suka sama makanan atau apapun, aku paling ceritain makanannya kurang enak di sini, aku nggak cocok atau apa gitu loh. Tapi kalau untuk ngejelekin negara orang, aku nggak mau guys, karena di saat kita pas ada di negara orang, pas kita dirasisin sama orang pun itu nggak enak loh. Bener. Makanya kadang-kadang Marissa gitu kan, Marissa kan sama aku kan, kita tatapan mata aja kita udah tahu apa yang mau kita bahas gitu loh. Aku sama Marissa itu bener-bener kayak satu frekuensi. Jadi kalau misalkan kayak Marissa udah natap aku kayak gini nih, aku udah tahu dia mau bahas apa. Aku langsung kayak jengong, aku bilang. Karena aku kan kalau ketawa kan nggak bisa nahan guys, suka pecah ketawaku gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau udah kita tatan jengong, aku bilang. Karena aku nggak mau pecah ketawaku. Mosok sih mak, sama Kedi juga gitu dulu, sekarang dah lah. Nggak, aku pernah sama Kedi nggak satu frekuensi anjing. Aku sama Kedi tuh nggak satu frekuensi. Cuma dulu itu aku kemana pun dia ngintil. Karena kan sama aku kan enak, dia dapat makan gratis, jajan gratis. Lepas kuku, ngopi gratis. Tapi nggak satu frekuensi. Kesini pas saat Christmas, mak cantik banget. Aku nggak kuat kalau winter. Ini kukuku patah ya. Mak jalan-jalan ke Amerika lagi dong mak. Nantilah, tunggu Trump udah selesai. Visa aku udah habis guys. Aku udah nggak punya visa Amerika. Dulu sama siapa mak zaman di YouTube? Maksudnya? Enak ya mak Wegom loyal. Guys, aku tuh kalau berteman sama siapapun aku selalu loyal. Gitu loh, karena apa? Karena aku selalu berusaha untuk nge-treat orang itu baik. Gitu loh, mau orang terdekat, jangankan orang terdekat, orang nggak kenal aja, kalau misalkan kayak ketemu aku, Kak Gaby ya, kayak gitu kan, pasti aku langsung pegang tangannya. Selalu, kalian boleh tanya siapapun yang pernah ketemu aku, entah di mall, entah di mana, selalu aku pegang tangannya. Kalau misalkan kayak di Bali, kerja di sini,
Aku bilang kayak gitu kan, misalkan, iya udah berapa lama, aku nggak pernah lihat kamu, lo baru lihat. Oh baru kak, gini nih, tinggal di Bali. Aku bilang iya tinggal di Bali. Udah berapa lama tinggal di Bali? Pasti aku pegang tangan mereka. Karena apa? Karena aku tuh berusaha untuk kayak ngasih energi positif sama mereka, kayak ngasih semangat sama mereka gitu loh. Nggak pernah, karena aku jangan sama temen ya, apalagi sama temen gitu loh. Gimana loyalnya aku sama orang yang aku nggak kenal pun pasti aku kayak gitu. Orang negor aku aja, Kak Gibi, mau foto dong, ayo foto, ayo bilang. Mereka udah foto, udah cukup. Pasti aku tanya, udah cukup, mau lagi? Karena aku berusaha pengen orang-orang yang ada di sekitarku itu dapat impact positif gitu loh. Gak mau aku tiba-tiba kayak orang ngajakin foto, enggak aku nggak mau foto. Terus kayak tiba-tiba dilihat diri sendiri, mau foto ya, enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Terus tiba-tiba kau haters ya, nanti foto-foto ini muka aku jelek, nggak pernah aku suruh pakai filter dong, enggak. Dia mau foto sama aku mau pakai filter, nggak pakai filter, aku nggak pernah nuntut orang seperti itu. Biasa kan ada orang tuh ya, influencer atau artis yang mereka terlihat biasa di sosial media cantik terus kalau pas dipoto pakai filter dong gitu. Kalau aku nggak, kau mau pakai filter nggak pakai filter terserah. Yang penting kalau aku, kecuali aku belum mandi. Kalau mereka mau dekat, aku lagi bau loh, aku bilang nggak usah terlalu dekat. Aku bilang belum mandi, aku bilang enggak kok nggak bau. Kadang-kadang mereka nggak bau kok mah, kayak gitu. Kadang-kadang kalau aku belum mandi, aku mention ke mereka, aku bilang aku belum mandi, aku bilang takut bau. Yang lain nanti tanggal 10 berdatangan semua. Si Donald Bebek Trump ini agak susah, Mak. Susah. Teman-temanku ditolak. Si Mel aja, sekelas Mel yang udah keliling dunia, dia udah hampir 100 negara ditolak visa Amerikanya. Kurang apa lagi dia punya company besar, punya bisnis, ditolak visa Amerikanya. Lagi susah Trump, guys. Aduh sakit. Lagi di Thailand aku. Besok aku ke Bali, aku nginep di tempat Kak Gaby ya. Nggak bisa juga kayak gitu, anjing. Nggak mau aku orang nginep tempatku, orang nggak kenal. Miss Ajeng kenal lah. Ma doain Milen enggak. Pakai HP jadul yang burem bisa, Mak? Boleh sayang. Sore. Mama Gap yang visanya ambrik ya. Udah habis visaku. Kan visa Amerika kan 5 tahun, tapi 1 tahun sebelum habis itu udah nggak bisa digunakan. Iya, Stasia udah dapat green card. Aduh, pedes. Stasia udah dapat green card dia. Alin di Itali. Kenapa nggak ikut MU? Di Indonesia tidak memperbolehkan. Aku udah pernah daftar waktu 2024 aku pernah daftar MU Indonesia. Aku, Luna itu pada daftar, tapi nggak diterima. Body similar kayak satpam kok bisa join, Mak? Udahlah kalian ini ya, body shaming. Hujan tadi baru habis selesai, makanya aku baru bangun tidur. Cherry kabarnya di mana, Mak? Cherry siapa? Ini yang baru ini aku biasa. Kalau yang lama aku bisa minta ini, guys. Minta kayak coklat-coklatan, snack-snacknya itu. Biasa aku minta. Kalau ini nih yang baru ini kayaknya nggak bisa diminta-minta. Kok bisa kemarin Vietnam ada yang trans juga loh ya, dia dari negaranya terima. Vietnam sama Indonesia kan beda negara, bodoh. Enak di Thailand ya. Di Thailand tuh enak, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama di sini muak. Aku kalau udah sebulan di sini muak aku. Join MGI All Star. Sponsorin lah, mahal kali, hampir 200 juta lisensinya. Sekarang kalau tahun yang kemarin
Yang pertama lisensinya 100 juta. Mak abis makan nggak ngerokok. Aku nggak ngerokok. Enak Thailand apa Malaysia, Mak? Thailand, of course. Prince, kau di mana? Juslah ke Bangkok lah. Pernah ngerokok nggak, Mak? Kalau aku nggak bisa ngopi tanpa rokok. Aku pernah coba ngerokok, cuma satu tarikan kayak gitu, nggak enak, pusing pala aku. Enakan di Bali. Di Thailand itu kalau kita kayak seminggu, 2 minggu tuh udah maksimal lah. Kalau udah sebulan di sini muak. Aku muak di sini. Singkawang berkabut. Oh, Prince lagi di Singapura. Sinilah ke Thailand. Mak kangen lihat emak makan ikan tunduk. Nanti sabar, aku belum ke Pratunam. Aku ini masih di Skumpit. Minggu depan baru aku pindah ke Pratunam. Ya. Muak kenapa, Mak? Muak lah, bosan aku. Aku lo udah 100 plus kali ke sini ke Thailand. Rokok daging enak, Mak. Enak itu. Mau ke Thai nunggu visa Thai ku terbit, nggak bisa masuk, ketat banget Thai sekarang. Oh ya. Aku loh guys ke Thailand udah 100 kali lebih. 100 plus lebih aku ke Thailand. Coba kalian bayangkan apa nggak muak aku. Kalau kalian yang baru-baru ke Thailand pasti, ih Thailand seru ya, aku pengen ke Thailand lagi. Pasti kayak gitu kalau baru-baru. Aku juga dulu kayak begitu. Pernah aku tinggal di Thailand sampai lama banget, sampai 2 bulan. 1 bulan terus aku extend visa lagi 1 bulan. Pernah. Sekarang muak aku. Karena udah nggak banyak temen di sini. Alan udah pulang, Mel udah nggak di sini. Jadi udah nggak banyak teman. Paling ada Prince. Kalau lagi ada Prince di sini paling Prince doang. Yang lain nggak ada. Udah nggak ada lagi temanku di Thailand ini. Kalau Lita kan orang lokal asli Thailand, dia kan kerja. Jadi kalau dia pas free dia baru bisa ketemu. Mak Gaby ke Ketapang sekali-sekali lihat kebakaran. Mau ngapain aku ngeliat kebakaran? Gila kau yang ngeliat tuh ngeliat tempat pariwisata kayak ini, suruh ngeliat kebakaran. Tapi ngeliat cowoknya cakep-cakep, Mak ya. Cakep-cakep kalau yang suka Asia, cakep-cakep di Thailand. Mak, dia muak dia karena dia lahir di Thai. Iyalah, aku lahir di Thai. Aku lu born in Thai. Vevekku dari Thai, tetekku dari Thai, hidungku dari Thai, jidatku dari Thai. Coba balik ke Bali aja, Kak. Nantilah baru juga datang. Kalau suruh dia balik, kalau suruh aku balik lagi. Berapa, Mak Gap? Aku nggak tahu kalau bariatrik di sini. Bariatrik tuh bagus tuh di Malaysia. Enak di sini. Enak di Thailand daripada Malaysia. Aku lebih suka di sini. Kalau disuruh milih ya, Malaysia atau Thailand, of course Thailand. Makasih. Enggak, Thailand enggak gersang. Kata siapa Thailand gersang? Ini lagi musim hujan. Mak, bule Jerman gedong-gedong kalau bule Jerman. Thank you loh. Ih, cucoknya Prince. Lagilah Prince. Kalau Malaysia nggak panas sekali. Enggak lah, di sini juga nggak panas kok. Malaysia banyakan India ya, Mak. Iya, Bangla everywhere Bangla. Thailand gedong-gedong ya, Mak. Gedong-gedong kalau Thailand aslinya. Kalau Thailand asli gedong-gedong. Aku pernah sama orang Thailand asli, guys. Gedong-gedongnya. Sampai aku menjerit, ku bilang udahlah. Ih, thank you Prince. Oh my god. Bangla ada yang cakep nggak, Mak? Ada. Aku pernah dapat temong orang Bangla, ganteng loh. Masih bocah. Dia kuliah di Malaysia. Kayaknya ada orang kaya sih. Awas, Mak, nanti teberi. Enggak, udah teberi aku sebelum makan. Aku pas ke Bangkok juga di Skumpit nginepnya. Iya, sini enak. Daerah orang kaya. Kalau kita jalan kemana-mana bule isinya.
Kalau Pratunam udahlah lokal ujung ke ujung. Gedong mak macam orang Sulawesi asli. Iya, macam orang Ambon, Endul. Efek palsu, akak menjurit sayang. Pernah ketemu artis-artis JMM TV mak di sana. Pernah berapa kali pas kita ke mall ya, sama Prince juga kalau nggak salah waktu itu. Sama Prince apa sama Alan kami ke mall apa Central World itu. Artis lagi jumpa fans. Artis Thailand. Terus Yosi sering aku ketemu. Dia kalau udah ketemu aku dia negor. Yosi tuh ya, gila, itu keren sih. Terkenal, kaya, cantik. Dia setiap ketemu aku dia yang negor aku duluan. Keren loh. Mataku kan buta kan. Kadang-kadang aku nggak bisa lihat guys. Aku lihat handphone aja begini kan. Dia lagi udah jalan gini nih sama asistennya sama timnya dia. Dia putar balik, Gaby katanya. How are you? Langsung meluk, langsung cipika-cipiki. Keren, Yosi Rinrada itu the best. Ku acungin bener-bener, kalau ada jempolku ada 10 jempolku kasih. Tiap hari artis datang Central. Oh iya, artis Thailand itu tiap hari tuh ada aja yang konser, yang jumpa fans di Central World. Sering kami ngelihat sama si Prince itu pas kami ke situ ada aja artis. Pas kami ke Central World lagi ada lagi artis Thailand. Etikanya cucu ya, iya bagus. Dia bukan hanya cantik guys, udah cantik, kaya, terkenal. Jadi pengen punya mewek liat Mak Wegom syalan. Sama Rohingya pernah mak? Nggak pernah. Gaby stay di mana? Emang aku staynya di Bali, but right now I'm in Bangkok, Thailand for a holiday. Si Yosi tahu emak Ratu hemong-hemong kayaknya. Tahu lah. Kita di akunku yang 1,3 itu sama yang 800.000 kita follow-followan. Udah nikah belum sih mak Yosi? Belum. Dia punya pacarnya kaya. Papai Cici, mama Malaysia itu juga baik. Papai Cici juga baik dia. Baik, tapi ada giling-gilingnya juga. Salam kenal. Kalau yang jelong, sombong gimana mak? Itu KD sayang. KDB. Udah jelong, sombong. Nah, itu KDB. Ya. Ku sebut lagi namanya 2 kali ya. KDB. Udah jelek, sombong. Nah, sebut dah tuh 2 kali, udah berapa kali aku sebut namanya. Happy weekend. Cu ya macu nak. Ini lagi di Bangkok. Iya sayang. Lagi di Bangkok, Thailand. Jangan mak, itu queen loh. Mau di queenin kayak apapun tetap kayak mamang-mamang. Dia udah mau di queen kayak apapun kayak mamang-mamang tetap. Kalian lihat aja spasi tetongnya 5 jari. Ya, spasi tetongnya 5 jari. Violation, kena violation aku. Setang memang. Udah aku offin dulu ya. Nanti aku ini lagi kena violation, nanti aku live lagi.